Kedatangan Prabowo disambut langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan langsung berkeliling meninjau berbagai teknologi yang dipakai di dapur MBG Polri. Prabowo juga masuk ke dalam SPPG Palmerah yang menyaksikan para pekerja ini mengolah bahan jadi menu MBG. Dalam kesempatan ini Prabowo juga mencicipi langsung salah satu makanan yang disiapkan dalam menu MBG hari ini dan memastikan MBG yang didistribusikan ke siswa terhindar dari zat berbahaya. Selain itu di SPPG Palmerah ada area dibuat khusus untuk membudidayakan berbagai pangan seperti ikan hingga sayuran yang bisa jadi bahan baku MBG. Di samping tes rutin organoleptik pada setiap makanan sebelum rakyat. Waktu saya melancarkan program ini, saya diejek, saya dijelek-jelekin, saya dituduh macam-macam. Saya juga tidak mengerti. Bahkan yang banyak mengejek adalah orang-orang yang terdidik. Pemirsa, sambut tahun baru Imlek, umat Tridharma di Kota Salatiga, Jawa Tengah mulai membersihkan patung dewa di Kelenteng Hok Tek Bio. Ya, pembersihan ini dilakukan menggunakan air langit yang berasal dari air hujan. Sejumlah persiapan mulai dilakukan umat Tridharma di Kota Salatiga, Jawa Tengah dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Selain merapikan dan membersihkan seluruh area, mereka juga membersihkan puluhan patung dewa dan berbagai peralatan yang ada di tempat ibadah Tridharma Kelenteng Hok Tek Bio. Pembersihan patung dewa juga tidak menggunakan air biasa, yakni menggunakan air yang turun langsung dari langit atau air hujan yang ditambah campuran teh agar warna patung tidak pudar. Ini kita menggunakan air yang benar-benar jatuh dari langit. Jadi kita 1 minggu sebelum itu kita pasang ini ember ini untuk kita menampung air hujan. Yang airnya benar-benar tidak menyentuh apa yang benar-benar kita tampung dari langit. Tujuannya memang ini air ini kita harus bersih. Kegiatan serupa juga digelar warga keturunan Tionghoa di Kelenteng Siangma di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pembersihan rupang Dewa Dewi dimulai dari lantai 1 yang akan berlangsung selama 4 hari hingga ke lantai 4 kelenteng. Pembersihan rupang Dewa Dewi merupakan tradisi tahunan bagi warga Tionghoa yang dilakukan sepekan sebelum perayaan Imlek. Dengan rumah ibadah yang bersih, umat Tridharma berharap dapat menyambut tahun baru dengan hati yang bersih, serta lebih menghayati datangnya tahun baru yang diikuti dengan semangat dan harapan baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sambut tahun baru Imlek, sebuah sekolah dasar di Solo mendatangkan barongsai. Ya, kegiatan ini untuk menanamkan nih kepada anak-anak rasa toleransi sejak dini. Inilah atraksi barongsai dari Tripusaka Solo yang disaksikan lebih dari 400 siswa SD warga Solo di halaman sekolah setempat. Atraksi disaksikan dari kelas 1 hingga kelas 6 yang mengenakan baju dan kostum bertema Imlek mendapatkan respon yang meriah dari para siswa. Usai atraksi, para siswa-siswi memberikan angpau atau amplop berwarna merah dengan memasukkan ke mulut barongsai. Pesan-pesan untuk tahun ini ya selalu diberkati, berkat dari kesehatan semuanya, anak-anak kami juga selalu diberi kesehatan, kemudian diberi kepintaran dan juga SD warga terus maju dan sampai nanti ke depannya kita terus sukses selalu.
Kegiatan ini untuk memperkenalkan toleransi antar umat beragama, sekaligus merajut kebinekaan dan toleransi yang tinggi di lingkungan sekolah sejak usia dini. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kembali bersama kami di Sindo Today. Asrama Putri Pondok Pesantren Darul Mukhlasin Asani di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara diduga dibakar orang tak dikenal. Peristiwa terjadi di tengah beredarnya isu dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan ponpes tersebut. Kebakaran melanda asrama putri Pondok Pesantren Darul Mukhlasin Asani di Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara pada Jumat dini hari. Sebelum kebakaran terjadi, salah seorang santri melihat sosok orang tidak dikenal dan mencurigakan berada di belakang asrama putri. Tidak lama berselang, kobaran api tiba-tiba muncul dari bangunan asrama putri. Para santri bersama penghuni pondok lainnya berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Setelah berjibaku lebih dari 1 jam, api berhasil dipadamkan. Lihat ada Asri yang pertama lihat. Kita posisi itu lagi mengejar. Karena masuknya bilang ada orang deh panggil kita. Terus? Jadi kita ikut mengejar. Pas sudah mau mengejar, dengar tuh Asri teriak. Cuma kurang jelas dia teriak apa. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Peristiwa terjadi di tengah beredarnya isu dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Di asrama putri, kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul jam 1.00 WITA. Yang mana dalam kebakaran tersebut korban jiwa nihil, dan untuk sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah barang seperti kitab Al-Quran, ijazah santri, pakaian, lemari, dan kasur hangus terbakar. Kerugian material akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Pemirsa, Polres Blora tetapkan pelaku kasus pria tendang kucing yang videonya viral di media sosial sebagai tersangka. Pensiunan ASN ini diancam pasal 337 ayat 1 huruf A KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun penjara. Pria tendang kucing di lapangan Kridosono Blora ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Blora, Jawa Tengah. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 25 Januari lalu di lapangan Kridosono Blora. Usai ditendang, sang kucing sempat sakit sampai akhirnya mati. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, menyita barang bukti dan koordinasi dengan jaksa penuntut umum, serta melaksanakan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan pelaku menjadi tersangka. 13 Februari 2026, sekira pukul 11.00 WIB, penyidik telah menetapkan saudara PJ menjadi tersangka dengan persangkaan pasal 337 ayat 1 huruf A KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Selanjutnya penyidik akan melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Pelaku diancam dengan pasal 337 ayat 1 huruf A dengan ancaman hukuman paling lama 1 tahun penjara. Selanjutnya penyidik akan melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan.